Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Udin Anur. Pada kesempatan kali ini di pembahasan rangkaian listrik, saya akan membahas tentang mengenai mengendalikan motor listrik, namun sistemnya adalah forward reverse atau putar kanan kiri. Apakah kita tahu apa itu forward reverse dan apa fungsinya untuk kehidupan? Bagi yang belum tahu atau belum memahaminya, di sini sudah ada rangkaian forward reverse, rangkaian kontrol beserta rangkaian dayanya. Sedikit penjelasan. Rangkaian forward reverse adalah sebuah rangkaian kontrol untuk motor induksi 3 fasa, di mana perputaran poros rotor motor dibuat agar bisa berputar ke kanan dan ke kiri. Rangkaian ini banyak digunakan di dunia industri yang besar-besar. Contohnya, rangkaian ini banyak sekali, misalnya untuk membuka dan menutup valve secara otomatis, untuk menjalankan lift, membuka dan menutup gerbang secara otomatis. Ada juga untuk konveyor, kren, dan lain-lain. Nah, untuk membuat rangkaian forward reverse sangatlah mudah. Kita cukup menyiapkan peralatan biasa. Namun di sini kontaktor yang kita gunakan kontaktor yang dibutuhkan adalah 2 agar perputaran motor bisa dibolak-balik. Dan yang harus dilakukan hanyalah menukar posisi salah satu fasanya saja. Dengan begitu motor akan langsung berganti arah putaran. Misalnya, yang awalnya motor berputar ke arah kanan bisa menjadi berputar ke arah kiri karena susunannya diganti. Dengan yang asalnya RST lalu kita pindah pasanya menjadi TRS, maka perputaran motor akan berbalik arah. Nah, mari kita coba rangkaian di sini karena saya sudah membuatnya. Nanti akan kita buat dari awal. Pertama kita play. Nah, pada simulasi ini kita nyalakan dulu MCB. Setelah nyala, kita tekan saklar yang forwardnya. Nah, ini lampu indikator menyala menandakan lampu motor sedang running. Motor running ke arah kiri ya. Nah, kita coba menekan saklar reverse. Ternyata tidak bisa karena motor sedang bekerja pada forward. Jika ingin menyalakan reverse, maka kita harus mematikan dulu rangkaian motor lalu menekan saklar forward. Nah, arah putarannya pun berbalik menjadi ke kanan. Sebenarnya kalau secara langsung tanpa menekan tombol stop juga bisa. Ada yang namanya rangkaian secara langsung atau jogging. Namun pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang manualnya dulu. Jika kita ingin mengganti arah putarannya, tinggal tekan stop lalu start. Putaran pun berpindah. Nah, lalu kita akan mengetes overload, yaitu kita tes saja. Maka motor otomatis mati dan lampu indikator menyala. Kita pencet saklar, tidak akan menyala karena arus tidak mengalir. Jika ingin mengembalikannya lagi, kita harus menekan reset pada overload, lalu motor bisa kembali berjalan. Nah, jika ada suatu hal yang sangat mendadak atau mendesak, kita bisa menekan emergency stop, otomatis men-stop semua arus pada motor. Dan kita harus mengembalikannya lagi lalu menyalakan lagi dan motor pun berjalan. Nah, dalam merangkai rangkaian kontrol harus disilangkan antara kontaktor 1 dan 2. Fungsinya agar kontaktor tidak bisa
bekerja keduanya dalam satu waktu yang sama. Karena jika kontaktor bekerja kedua-duanya dalam satu waktu akan menimbulkan ledakan yang akhirnya bisa merusak kontaktor. Ledakan yang timbul karena fasa akan bertemu fasa yang lain saat semua kontaktor dijalankan sehingga akan terjadi short. Pada prinsip kerja dari forward reverse sendiri, saat kita sekalian menjalankan saja. Saat tombol forward ditekan, sakral forward akan bekerja dan motor akan berputar ke arah kiri. Namun saat tombol reverse ditekan, kontaktor 2 akan tetap mati karena kontaktor 1 tetap menyala karena jalur yang menuju kontaktor 2 telah diputus oleh kontaktor forward. Terbukti karena ini sudah terputus. Begitu pula sebaliknya. Jika tombol reverse diputar, maka berputar ke arah kanan dan sakral forward tidak bisa digunakan. Cara digunakan kembali yaitu tekan tombol stop. Saat menjalankan rangkaian ini, yang perlu diingat adalah ketika kita menjalankan motor berputar ke kanan lalu kita ingin membuatnya berputar ke kiri, maka jangan sekali-kali menekan tombol reverse ketika motor belum benar-benar berhenti dari putaran yang sebelumnya, karena jika masih berputar ke kanan lalu kita paksa untuk berputar ke kiri, akan terjadi lonjakan arus yang tinggi. Efeknya motor akan trip seperti ini, akan trip dan motor pun mati. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Apabila ada pengucapan rangkaian yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.